Saya kembali ke sini itu berapa puluh tahun. Lama sekali. Saya juga tidak pernah mengira bahwa hari ini ada di tempat ini. Sebab yang kuat-kuat bilang itu. Yang kuat-kuat itu sudah kuat Pak lo. Kuat bilang tidak. Aku wis 80 ah. Oh, bukan tidak ngaku. Kita hidup dengan Tuhan itu adalah hidup dalam satu kenyataan. Hidup dengan Tuhan itu jangan ngayal. Hidup dengan Tuhan itu nyata. Jadi kalau kita hidup itu apa adanya di hadapan Tuhan. Jangan pura-pura. Nah, terutama perempuan tuh suka pura-pura. Nah, contohnya yang paling ditutup-tutupi itu kan perempuan tuh. Tapi orang laki juga banyak. Silakan duduk, silakan duduk. Soalnya hidup kekristenan itu harus hidup yang nyata. Sebetulnya jadi orang Kristen itu paling bahagia. Karena apa? Saya alami. Tetapi kerap kali orang Kristen itu kecewa di tengah jalan. Jadi karena apa? Karena kita jadi orang Kristen itu tidak membaca Alkitab, sehingga kita itu tidak pernah mengerti maunya Tuhan kalau kita jadi orang Kristen itu seperti apa. Sehingga kita itu jarang sekali bisa mengucap syukur. Tapi kalau engkau baca Alkitab dan hidup hari demi hari bersama dengan Tuhan, kau akan menikmati Tuhan yang luar biasa. Selama hidup saya itu saya ngalami hari demi hari bersama Tuhan. Kalau saya mengatakan ngalami, itu bukan teori, tapi nyata. Makanya saya kepengen ngajar saudara, hiduplah dengan Tuhan itu secara real, nyata. Jujur ngomong sama Tuhan apa adanya. Maka dari itu malam hari ini kita belajar. Belajar apa? Firman. Karena kita semuanya itu disebut anak-anak Abraham. Kita belajar dari Abraham. Kalau kita belajar dari Yesus, itu harusnya. Tapi kerap kali secara manusia, kita itu pernah gak kamu ngomong dalam hidup? Ya itu kan Tuhan Yesus. Kalau aku mana bisa. Itu tuh membatasi Tuhan. Sebab Yesus sendiri berkata, kamu belajarlah kepada dan apa yang aku lakukan, kamu belajar lakukan. Kau akan melihat kemuliaan. Mari kita buka di dalam Kejadian 12. Abraham dipanggil Allah, ya.
Kalau kita disebut anak-anak Abraham, karena apa? Anugerah. Ayat ini berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nah, saudara, kalau kita itu memanggil seseorang, ya toh, selalu sebetulnya sudah ada tujuannya, poinnya itu ada. Tapi kamu lihat, Abraham dipanggil Tuhan. Tuhan ngasih tahu enggak, kamu harus kemana, nanti jadi apa. Itu Tuhan. Kenapa kalau Tuhan kok enggak ngasih tahu kepada Abraham, kamu kesini, enggak. Karena Tuhan menuntut kepada Abraham, percayalah. Karena orang percaya itu enggak usah lihat. Nah, kita sebagai orang Kristen zaman sekarang ini sudah berapa puluh tahun. Kamu dasarnya kekristenanmu dasar karena lihat baru percaya atau percaya dulu. Ini kamu lihat, kita kerap kali tidak sadar bahwa hidup kita, kekristenan kita, percaya kita itu adalah karena kita melihat. Lihat dulu baru percaya. Padahal Tuhan Yesus sudah berkata, percayalah. Tapi percaya itu di dalam Alkitab. Iman itu percaya dan sesuatu yang tidak, yang tidak kelihatan atau yang belum kelihatan. Nah, beda loh, belum dilihat sama yang tidak dilihat. Kalau belum bakal lihat. Kalau kamu percaya, kamu akan melihat. Makanya orang jadi orang percaya itu tidak gampang. Kalau saudara menjadi orang Kristen, selalu bisa mengucap syukur. Itu tandanya orang percaya. Kenapa? Enak gak enak? Tetap percaya bahwa pasti bakal enak. Nah, jadi bisa mengucap syukur terus. Jadi mamanya kalau kamu sedang sakit, ya kan? Sebab orang di dunia itu sebetulnya pasti masalahnya. Hanya apa? Sakit, ya, atau kesehatan, terus duit, ya tak? Orang hidup dalam dunia itu sebetulnya apa? Duit, sehat, damai sejahtera. Maka dari itu sudah, saya tuh selama 80 tahun ngalami semua. Malam semua. Di situ Tuhan selalu mengatakan apa? Ngucap syukur. Percaya semua kejadian tidak ada yang kebetulan. Semuanya ada di dalam pengetahuan Tuhan. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada. Diizinkan Tuhan atau kehendak Tuhan. Maka dari itu sebetulnya kalau kamu
membaca Alkitab dan mengenal akan Dia, nggak pernah pusing. Saya jujur nggak pernah pusing. Sekarang ini orang selalu ngomong apa? Kalau dosa itu benar, kenapa kok anaknya masuk penjara? Aku bilang, nah, karena gue tidak kenal Tuhan. Kalau kenal Tuhan, syukur. Anakmu penjara apa? Dididik Tuhan. Ngerti? Tuhan itu aneh-aneh. Karena saya mengenal Tuhan, mengucap syukur terus. Senang-senang, santai. Hidup berkelimpahan. Jadi saya jangan kamu kira saya itu menderita, bahwa mengucap syukur. Rumah saya disita karena anak saya urusan dengan tentara. Ya sita. Udah biar. Karena aku salah. Saya tuh orang yang jangan kamu kira nerimo. Waktu pulang dari Amerika, tahu-tahu dikasih surat. Rumah harus dikosongkan dalam waktu 5 hari. Salahku apa? Karena rumah ini sudah disita. Aku bilang, marah loh aku. Aku bilang, gampang sita-sita. Apa dia itu Tuhan? Tapi waktu saya doa, Tuhan bilang apa? Tenang, kalau disita ya pindahlah. Aneh kan? Kok pindah? Berarti ngalah dong. Tuhan bilang pindah. Beliau bisa. Apa Tuhan? Pindah. Pindah itu repot tuh Tuhan. Ya rumah itu ada persekutuan. Orang 100. Nyari rumah buat persekutuan susah. Sebab lingkungannya itu belum tentu bisa terima. Betul? Jadi jangan terlalu banyak mikir. Hadapi masalah demi masalah. Karena Tuhan waktu memanggil Abraham, Dia juga gak ngasih tahu pergi ke sana. Tuhan bilang keluar dari sanak saudaramu, dari kotamu, ke satu tempat yang akan aku tunjuk. Bapak belum tahu apa sudah tahu? Yang penting nurut. Saya ya gitu. Pindah Tuhan. Iya. Kemana? Ngomongnya sama dengan Abraham. Tarik. Loh, suruh pindah, mau nurut. Ini saya ngomongin. Tarik. Bagi Tuhan itu sebetulnya kan gampang. Dia Maha Tua selama tahun. Betul? Tapi kenapa kok gitu? Karena Tuhan mau kamu percaya. Ya sudah. Kau bilang kemana? Di sekitar rumahmu Gatot Subroto. Lucu. Tuhan katanya nyata, Maha Kuasa. Kenapa ngomong situ? Itu Tuhan. Kamu nurut Dia, percaya sama Dia, tapi bukan kamu yang ngatur Dia. Kalau Tuhan kan begini, kalau Tuhan kan begini, itu kamu yang ngatur, bukan Tuhan yang ngatur kamu. Karena kamu bukan orang percaya, tapi kamu bosnya Tuhan. Oh, percaya itu rendah hati menurut Tuhan. Aku suruh pindah. Kemana? Tarik. Ya wis. Terus
Saya sama cucu-cucu, sama istri, muter-muter. Waktunya cuma seminggu. Nah, muter-muter saya. Sama nasi Tuhan. Mau kan gampang. Aku yang ngomong. Jangan kamu kira saya ini orangnya nurut terus gak ngomel, mengucap syukur. Ngomel kok baik. Kowe kan maha kuasa, kan tunjuk mulai orang. Tapi Tuhan itu rendah hati. Tak omeli yang menengah. Diam aja. Tapi aku muter-muter. Jadi karena dia bilang sekitar rumah, ya kita muter-muter. Tidak ada. Secara manusia tidak ada. Terus sampai lewat satu tempat, bukan rumah bertingkat, rumahnya kelihatannya satu, nggak bertingkat. Cucu saya yang Rachel yang kecil perempuan itu bilang gini, "Kau, kenapa? Kita nanti tinggal di situ." Baru pada waktu itu baru berapa tahun? 12 atau 13 tahun. Tapi nanti tinggal di situ. Kok kamu tahu? Salah. Tuhan ngomong, nggak tahu. Nggak tahu. Kok kamu bisa ngomong? Nggak tahu ngomong. Ada sesuatu yang keluar dari hatiku bilang, nanti kamu sama engkau tinggal di sini. Ya mis, aku bilang, oh ya, saya itu sebagai engkau. Kenapa kok Tuhan ini ngomong begitu? Kenapa gak ngomong ke aku? Hah? Hah? Belajar rendah hati. Cucukmu bukan menurut gue atau gue menurut cucu? Hah? Nah, belajar rendah hati. Tuhan mau ngomong di siapa? Ya kan rendah. Kalau gue gak mau, ya nanti kayak Biliam. Tuhan ini orang ngomong Biliam, ngomongnya beda. Ya kan? Makanya ada ngomong malah digebuki. Karena Pak tidak rendah. Saya orangnya sudah biasa. Tuhan mau pakai siapa terserah. Aku bilang, kenapa? Gak tahu kok. Ya wes yo. Nah ini tanya rumah ini milik siapa? Ternyata di situ tulis dijual atau dikontrakkan. Oh ya sudah, ya hubungi. Saya hubungi, saya masuk. Melongo. Ini sih bukan rumah, gudang. Lah rumah kok disingget-singget. Jadi ruangan-ruangan 20 ruangan. Aku bilang Tuhan, bukan pilih. Nanti bawa persekutuan pergi ke sini. Orang 100 gimana? Kalau saya tidak nurut, nggak mau. Kalau lihat keadaan, tidak mau. Tapi Tuhan bilang, hubungin dulu. Rumahnya disewain itu, ya. Berapa 1 bulan, minta 200 juta. Memang rumahnya gede, nggak tahu saya. 600 jadi yang dulu rumahku itu cuma 200, ini 600. Gede. Wah, tapi ini kok aneh ini. Rumah kok ngeri ini. Kamu tahu, saya tuh nggak pernah membayangkan kalau Tuhan itu aneh-aneh. Jadi pada waktu saya sudah tawar 125 4 tahun 500 juta, tak kontrak 5 tahun.
4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun. Oke. Aku nggak ngerti kenapa dari 200 dari 125 ke itu. Pikirnya aneh ya, murah. Ya weh. Nggak tahu saudara. Waktu saya telepon Ani, ini sudah ada rumah. Yuk kita lihat. Dia masuk itu lihat dulu. Bingung deh. Kenapa kok bingung? Lah kok ada ribuan malaikat. Bersih. Kok seneng kok? Ditulungi malaikat seneng kok. Aku gak punya pikiran. Malaikat kok bersih-bersih apa? Bersih-bersih apa? Yang dibersihkan roh. Wong dhek roh. Masa kok nyapu? Nah, aku itu ya bodoh. Malaikat kok buatannya kayak dulu. Lalu Nane ya bilang gini, wah ini rumah Tuhan suka. Karena apa? Kalau enggak ya mungkin loh didatangi malaikat. Bersih. Nah aku ya belasan. Ya berarti oke, ini benar rumah yang ditunjuk juga. Setelah tak tempati 2-3 bulan, aku ke tetangga-tangga toh. Terus kurangnya bilang gini, Pak, bagaimana di situ? Enggak apa-apa, enak. Enak Pak, enak. Enggak takut Pak. Ada apa? Loh, Bapak enggak tahu. Ayo, enggak tahu. Oh, aku tahu ini malaikat banyak. Itu tuh rumah setan. Kenapa? Sebab rumah itu dibuat jinani. Kalau orang yang berani mengatakan dia punya ilmu, suruh tidur di rumah itu. Dan itu masuk TV, Pak. Aku jadi ngomong, kok kenapa kok malaikatnya banyak? Baru aku mau malaikat kok di sini banyak itu. Dia bersih. Dibersih itu apa? Masa pokoknya nyapu sawah. Oh dia roh. Baru saya tuh ngeh bahwa setan itu pantesan waktu saya belum di situ orang nggak berani lewat di depan rumah, nggak berani karena banyak setan, bukan 100 ribuan. Nah, pantesan murah. Tapi saya orangnya nggak peduli. Aku bilang, saya di sini setan semua minggir. Tapi biarpun begitu, kadang-kadang kok aneh tuh kan. Aku bilang, kok ada sing seliwar tuh. Jadi saya di belakang duduk tuh, lu kok sebelah sana kok ada orang pos itu kan. Tuhan yang jawabnya penak. Oh itu setan lewat. Kok so lewat kok metu mau makan apa? Lu ini bekas rumahnya. Oh jadi setan dari seluruhnya itu pada mampir. Jadi dia sekarang sudah bersih, dia boleh temani. Duh, kok serangkut? Jadi celawat-celawat, pantesan kok siluar. Ngerti tidak? Kira-kira saudara tinggal di tempat itu takut kan? Nah, takut nggak? Takut. Kalau kami nggak punya Tuhan. Ada Tuhan, nggak usah takut.
santai aja. Ya saya tidak pernah diganggu. Saya cuma ngomong gini, ini rumah sudah saya pakai, saya sewa, semua minggir. Pindah. Ah, di sebelah sana itu ada taman. Sana kumpul ke taman. Jadi pada kumpul semua. Jadi kalau ada setan tekong, meh pilih, cuma mampir, bukan ramu. Karena sangat bisik-bisik. Saudara, hidup dengan Tuhan itu harus hidup karena percaya. Kowe ngerti toh? Tapi ngalaminnya wah, ya bisa jangan lah, ya tak? Karena kalau kamu nggak mau ngalami, nggak lihat kemuliaan. Jalan ke Tuhan tuh rileks saja. Kalau kau memang dicemplung ke Indonesia, setan itu sudah. Sebab di Wahyu aja loh. Di Wahyu ada anak-anak Tuhan yang tinggalnya di tempat setan. Kalau memang ditetapkan tidak apa-apa. Karena hidup kita itu bukan karena kita tidak percaya. Jadi santai saja, tidak pernah diganggu kita, tidak pernah. Saya bilang, ganggu dalam nama Yesus, segera terikat. Jadi dia sampai gini, ada hamba Tuhan yang datang bilang gini, wah rumahmu ini enak ya Pak. Ya berarti ya. Enak memang damai sejahtera. Coba aku ngerti. Aku. Nah, karena ternyata saya ngalah. Saya kalau di rumah, setannya kabur kabur. Saya pergi, dia ini nginter-nginter. Makanya pada waktu saya mau berangkat ini, saya pergi karena agak lama, seminggu. Istri saya takut. Dia bilang, Bang, pergi jauh-jauhan lama-lama. Oh setan itu balik. Kowe jangan punya pikiran gitu. Dia punya pikiran gitu, dia balik. Karena kamu bukan itu. Kamu percaya saja. Nah, ngomong. Saya ngomong, Tuhan Yesus, aku mau pergi, istri, anak-anakku di rumah, dan cucu. Engkau yang menyertai. Benar, Tuhan ini megang pundak istri saya. Jangan, suamimu pergi, jangan takut. Ada aku yang menyertai kamu. Dia megang pundak Nah, itu pesan. Jadi kalau kamu mulai takut, bilang, jangan takut. Ada Tuhan Yesus menyertai. Tenang, damai, sejahtera. Amin takut ya. Ngerti sudah? Hidup dengan Yesus itu hidup yang nyata. Abraham disuruh pergi. Kalau Tuhan tidak bilang berhenti, enggak, jalan terus. Tuhan bilang berhenti. Berkemah. Baru berapa tahun kemudian jalani semua. Baru Tuhan yang ngomong, tanah yang kamu jalani, aku akan berikan kepada anak cucu. Gak tahu kita. Hidup dengan Tuhan begitu. Dasarnya percaya. Dalam hari-hari ini, saudara, saya itu disuruh Tuhan. Jadi ke Surabaya, badan ini nggak disuruh Tuhan males. Ngapain? Hah? Ya? Kangen ke Tuhan. Manusia itu kecewa. Kenapa? Kita toh satu saat harus berpisah. Betul?
buat apa? Aku bisa jalan anugerah. Nyonyaku sudah susah. Kenapa pada melu yang melakukan susah kok ya? Sakit enggak sakit. Dia tidak sakit, jalan tidak sakit, dengkulnya tidak sakit. Tidak mau ngurut. Aneh tak? Ada lutut kok tidak mau ngurut. Aku tidak ngurut. Dia itu mau, tapi tidak mau seperti itu. Dia suruh melangkah. Jalan. Oh, karena usia. Ondur dili wis lecek kan. Nggak ada. Kowe kok enggak, Pak? Anugerah. Karena Tuhan masih punya gas. Jadi aku masih dikasih kekuatan. Edah, ya wis. Wong aku itu lumpuh pernah 2 kali. Jantung 4 kali. Mati sekali. Otak rusak 2 kali. Tapi ya, kau bilang terserah. Jadi sudah waktunya pulang-pulang. Ngapain pusing-pusing? Tapi kalau kau suruh, jadi kekuatan. Masa kau suruh? Nanti aku kursi rogo. Pulanglah. Kalau bisa selesai, pulang. Saudara, ini waktu yang sudah tinggal. Karena pada waktu saya mau berangkat itu ada seorang mimpi. Dia bilang, telepon sama saya, Pak, kamu harus seperti ayam jago. Ayam jago. Wah, ayam jago itu sombong loh. Oh, enggak gitu, Pak. Aku tanya, Tuhan maksudmu itu? Kowe itu waktunya sudah singkat. Kowe mesti seperti ayam jago yang tiap pagi. Kenapa kok ayam jago itu telurnya itu kok mesti pagi? Gak tahu toh? Ingatkan, wis pajar. Segera matahari. Yesus itu disebut matahari terang dunia. Ingatkan anak-anak, waktunya sudah amat singkat. Dan pada waktu berdoa, malah Tuhan ngomongin dan singkat lagi. Bertahanlah, nak, tinggal cuma 5 menit. Wah, aku bilang 5 menit. 5 menit. Terus ada yang iseng-iseng ngitung 5 menit, 1 hari 1000 tahun. Jadi 5 menit ya, 3,5 tahun. Ini terus Jenny pada waktu mau kesini Tuhan ngomong, tinggal waktu 3,5 tahun ini sudah mulai masuk dalam masa kesesakan. Saudara kan tidak tahu, sebetulnya waktu pilpres itu keributan sudah tidak bisa dihindarkan. Konglomerat itu pada kabur ke luar negeri. Saya pun ditelepon, Pak, yuk istirahat ke luar negeri. Udah, Pak, bakal ribut. Aku tanya Tuhan, nggak usah ribut, santai saja, nggak ada apa-apa. Tapi Tuhan tunjukkan sebetulnya itu lebih parah pada tahun ini daripada tahun 98. Kekacauan akan melanda seluruh Indonesia. Setelah
Pilpres kita tahu Prabowo tidak mau diem, marah. Lihat tuh, kelihatan. Sampai preman-preman didatengin dari Ambon, makanya sampai masuk Jakarta enggak boleh. Jadi ternyata sebetulnya itu hancur. Tapi karena kita anak-anak Tuhan mau berdoa, mau ngurus Tuhan, Tuhan bilang bikin roti sebanyak-banyaknya, berikan mereka makan. Siapa? Dia di terminal, pemulung, di pasar-pasar. Siapa yang makan roti dan minum air, yang kamu sudah doakan, tidak akan terpengaruh oleh kuasa gelap. Dan nyatanya bisa tenang. Itu Tuhan. Nah, kita sebagai pelaku jangan lihat hasil, tapi aku adalah hamba yang tidak berhenti. Aku hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Hasilnya urusan Tuhan. Segala kemuliaan Tuhan, bukan. Maka dari itu saudara, ini mendidik kita supaya kita ini berjalan bersama dengan Tuhan. Gelinding baik. Wis aja takut. Hidupmu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Langkah-langkahmu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tidak usah takut. Kekayaan semua tidak menjamin. Tapi dengan Tuhan ada jaminan. Maka dari itu tidak usah takut. Yang penting kenali Tuhan sungguh-sungguh dan bergaul karib dengan Tuhan. Saya itu hidupnya dari rileks. Kalau suruh berhenti, suruh jalan-jalan. Tapi jangan kamu kira saya nggak butuh papa. Oh, saya punya persekutuan, membiayai ini, biaya ini. 1 bulan minimal itu 50 juta. Satu saat Tuhan bilang gini, gak diam aja di rumah baca Alkitab sama berdoa. Kamu bilang loh, ya terus kebutuhan tiap bulan itu nanti aku ngatur. Ya terus aku bilang, aku bilang gini, wadah piji-piji itu sing ngirimi duit sama. Wopo itu penginjil. Alkitab berkata hidup dari Injil. Tapi kok ngadep? Ya Tuhan bilang berhenti ya berhenti. Sing esok ya ora arti. Piye carane ora? Yang penting dulu. Nah terus nih, ya kue istriku buktikan suamimu di rumah baca Alkitab berdoa, bumi kue enak lah. Daripada kata tinggal kue bingung. Sampai hari ini tetap dipelihara. Tiap bulan tidak kurang dari 150 juta. Sampai kemarin waktu saya mau pergi sini, dia bilang gini, kok nyumber terus dari mana ya? Apanya sih nyumber? Duitmu. Bukan aku. Aku nginjil, orang nginjil itu yang penting nurut Tuhan. Tuhan suruh berhenti, suruh jalan-jalan. Oh, nurut baik. Demikian juga rumah. Tuh aku bilang, ini mau disita. Ora bakal disita. Nggak bakal disita. Kok aku bukan ngalah? Karena persekutuannya wis ra cukup. Berarti kowe golek omah sing luwih gede.
Sekarang persekutuannya di rumah 250 orang. Betul, nggak cukup. Yang penting itu relay, sangka Tuhan yang ngatur. Maka hidupmu kayak Abraham. Suruh berhenti, suruh jalan-jalan. Ya dong, aku itu anak-anak Abraham. Wis toh nurut dan percaya. Sebab Alkitab berkata, karena Abraham percaya, segala rencana Tuhan jadi. Makanya kamu itu sebagai anak-anak Tuhan, tidak usah takut. Aku tuh membuktikan semua. Tuhan buat. Urut saja. Urut saja. Baca Alkitab, sikap hati, bilang, Tuhan, aku cuma menjadi hamba-Mu, melakukan apa yang hanya itu aneh. Wong Tuhan itu memang aneh. Tuhan yang kamu percaya itu aneh. Makanya kamu kalau udah ngalami, enggak mungkin. Sebab seperti yang saya alami itu. Suatu saat pulang dari Fak-Fak, Lydia, saya pergi sama cucu saya, bebas. Pulang, lumpuh. Bangun jam 3 itu lumpuh. Ya Tuhan, aku kok gak bisa gerak, lumpuh. Ya, Tuhan bilang, ya, otak kecilmu rusak. Nah, otak kecilmu rusak. Nah, ya, jangan diterima. Terima. Atau samanya apa harus lakukan? Syukur. Ya wes aku ya, makasih Nurul. Nah, tapi bangun orang semua kepengen kencing. Aku bilang Tuhan, gaji kepengen kencing nih. Masa aku bukan motor? Jawabannya nih, kencing bukan kencing. Oh, jadi bisa kencing. Bangun. Kencing, mana loh? Balik orang jangan naik. Lumpuh nih. Kok lumpuh nih? Jawaban itu lagi. Lah kowe mau nggak kemana lu nih? Kencing kok. Nah, tapi aku bilang, ya kencing ya kencing. Oh, jadi aku mau salah. Ora salah. Mau memangnya belum sembuh. Tapi bisa. Aneh lah. Itu juga. Setelah itu lumpuh meneh. Lah terus lumpuh meneh. Lah terus apa nyangkut tersebut? Jadi aku terima kasih. Wes sampai tertidur. Wah, anak-anak bingung semua. Jam 10 Denny datang. Setengah 11. Mana papa? Aku sudah di luar. Lupa, katanya lumpuh tadi. Tadi apa? Aku lihat ya keluar dari tempat tidur itu jam 10 kok. Kok bisa ngomong? Dia tadi jam 10 itu tangan Tuhan itu datang, tengkukku dinyat-nyat, pingtel roknya, nyat-nyat. Kamu bilang gini, boleh bertindak yo. Ya ora hapus mata. Dinyat 3 kali kok. Nah, mana bangun. Sempurna. Maka dari itu, wis toh aja mbok batesi. Wong Tuhan karepe dhewe. Aku meni, aku nek yo, ayo. Lho kok iso? Lho kowe kepengin nyoh cuma. Oh. Nah, sekarang wis bangun yo lumpuh meneh. Kuwi kok aneh. Kok jongan ya? Loh, hidup itu memang
sebetulnya cuma gunungan. Hidup itu sebetulnya cuma sandiwara. Ya kan? Betul enggak? Setelah ngomong sudah ngalami, sudah tua-tua ini, oh bodoh hati ini. Masa juga ada. Ya. Makanya aku bilang ya, umat kita bilang ini duitnya entah, ya wis, bukan dikirim. Caranya gitu, misalkan urusan itu kan rahasia. Yang penting kita nikmati. Ya toh, kesembuhan juga dari sana. Coba bayangin, berapa tahun yang lalu tuh Arianto itu kan sampai mati loh. Kodamnya sudah merenung. Ya toh, pakai itu tak. Aku bilang kowe dek model ini terus mati. Aku udah ngomong ya udah muni. Udah udah model ini. Ucap syukur baik lah. Ucap syukur sih, ucap syukur Pak. Tapi ini, ya wis mati. Bicara nih. Masuk rumah sakit. Tapi masuk rumah sakit. Aku tak datang ke Surabaya tanya. Kok sewaras nih? Ya aku udah rumah sakit. Tahu kok rasanya Tuhan suruh mabur musibah. Terus, terus aku, burung teko mabur teko ke rumah sakit. Nggak lapor dokter, hilang. Terus ngurus rumah sakit, musibah. Terus semua dokter apa? Ya aneh bener. Suruh ke dokter, sing gak disenengi lho Singapura. Sing disenengi sing ahlinya itu lho ini Eagle ya. Grand Eagle. Ini kon jadi sing dokter sing ora disenengi. Kenapa? Sebabnya dokter ini dokter aneh. Gak mau diajak ngomong dan gak boleh tanya-tanya. Nurut baik. Ya wis tau Tuhan bilang itu. Seminggu mulai waras. Iya. Kita gak pernah ngerti. Yang penting itu firman. Aku bilang, tapi kamu harus nurut firman. Setelah Tuhan ngomong, baru jalan. Jangan karmu dewek. Wadah karmu dewek, tidak tekan. Karena segala sesuatu kita hidup karena firman. Maka dari itu kenali Tuhan Yesus. Yesusmu itu firman. Maka dari itu saya hidup itu orang khawatir. Anak cucuku sampai begini, kong hidup kayak kong tuh aneh ya. Gue tahu udah, gue lihat hidupin kamu kayak apa. Hanya karena firman. Tuhan bilang, ini jalan. Tuhan bilang, beri. Kasih. Tahu. Bayang mencoba. Satu saat aku ini duit cuma simpenan barang itu cuma sekitar 100 juta. Satu saat Tuhan ngomong, dulu kayak istri hambaku itu yang sudah bawa pulang itu keadaannya susah, sopo lah itu. Tahu-tahu istri ini cerita sama istriku, keadaan ini rumahku masih disita. Langsung Tuhan bilang, lah itu ya orang ngomong aneh, kamu yang ngomong sini. Udah aku dengar istriku telepon, ya itu
Oh itu. Terus aku langsung tak minta. Omahmu disita piro? 80 juta. Aku enak duit orang. Iya Pak. Iya wis to. Bayar wae, tanya njaluk diskon. Tak bayar kontan. Nah terus piye? Wis ku tak kirimi duit. Piro Pak? Yo piro butuh. 2 hari kemudian 80. Ya wis ku tak kirim duit 80. Tak kirim. Beres. Itu juga. Aku ya ora duwe pikiran, lha duitku ora urusan wong dibarang dititipi Tuhan. Disuruh ngasihke wis. Ana meneh sing aneh. Itu jek lumayan istri yang sing iki istri. Juga istri. Telepon mbak aku do di atas genteng. Kenapa? Takut mbak suami. Itu kok telepon ndur ruas suami ini kayak gini. Aku ndur genteng. Kenapa? Aku tidur suamiku kan. Kenapa? Aku ini utangnya oke Pak. Aku itu berutang. Kalau aku minta ampun ya Tuhan, Tuhan bilang telepon rusak. Tapi nanti ada orang dengan Tuhan. Nah, telepon rusak. Orang bakal tapi. Terus ada yang begini. Iya Pak, tolongi doain sih Pak. Terus Tuhan itu begini. Tolongi. Maksudmu? Dia tanyain, ini. Nah terus, dia bayar. Kenal enggak? Sampai saiki aku ngerti. Jenenge sapa, rumahnya sapa ngerti. Pak, itu urusan kurang itu makanya 50 juta. Iya, 50 juta. Terus piye? Ya sepaklah. Sampai saiki aku ngerti. Wonge rupane kaya apa? Modele sapa, namane sapa yo ora ngerti. Aku orangnya rapi, tapi hidup dengan Tuhan. Selalu nih, orang tahu urusannya. Ya wes, ini namamu siapa? Rekening duwe ra? Oh, duwe nih bang. Aku pada waktu itu orang lo BCA, lo Jim. Wah, Jim itu bang apa? Ya saja itu masa bodoh. Ngerti saudara. Tapi saya tidak pernah berkekurangan. Jamin Tuhan luar biasa. Itu Tuhan. Maka dari itu hiduplah dengan Tuhan. Kau akan melihat kemuliaan hidup. Seperti Abraham. Tuhan bilang apa? Siapa yang memberkati kamu, akan aku berkati. Siapa yang mengutuk kamu, aku akan kutuk. Pembela hidup Yesus. Maka dari itu, kowe itu santai saja. Tiap hari baca Alkitab, berdoa, ucap syukur. Apa Tuhan yang aku harus. Waktunya itu sudah sangat singkat. Belakangan ini Tuhan bilang gini, tiap hari adakan perjamuan kudus. Kenapa Tuhan? Ingat aku sudah berkorban buat kowe. Jadi kamu juga harus mengucap syukur supaya
kamu tiap hari ingat aku dan tidak menurut karepmu dhewe. Jalan dengan saya tiap hari minum perjuangan. Padahal menurut Gereja kan melanggar. Wong perjamuan kudus itu sakral, nggak boleh sembarangan, 3 bulan sekali. Aku ini gereja ya benar, karena dia mau menghormati. Tapi aku yang menuruti, ya wes tak menuruti. Ayo perjamuan kudus, ingat akan pengorbanan Yesus. Kita mengucap syukur tiap hari. Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Aku mengalami semua. Meh mati urip. Engko meh pulang Tuhan bilang, tubuh aku. Maksudmu tubuh aku itu ya cuma sebentar lagi aku selesai. Wis teni. Aku pulang bersama. Enak kok. Ada enak-enak terus kau mimpi. Aku melu sih Pak. Oh enak. Tuhan yang harus ngomong betul. Waktunya ini sudah singkat, cuma 3,5 tahun. Habis itu urusannya Tuhan. Jangan bilang ini. Wah, aku udah belum 3,5 tahun aku jatuh dosa. Ayo, Tuhan lihat ini bocah ora iso tobat-tobat terus dibawa pulang sih. Mengucap syukur. Daripada kelamaan begini orang lebih syukur. Mulai sih. Ya dong. Karena Tuhan yang tahu apa yang terjadi. Sebab banyak orang. Ini bapakku dia. Bapakku itu orang yang suka baca Alkitab, suka berdoa. Tapi pada waktu main mati, aku sampai kaget. Lupa. Ini sudah mati loh ya, sudah mati. Pak, kok udah masuk surga? Kok belum gitu? Bapak bilang, aku sedang diobati. Kenapa? Karena aku mau keburukan. Hitung. Tiga tahun kemudian, aku ketemu lagi di Bapak. Dia ngomong gini, aku sekarang sudah selesai nak. Lalu terus aku masuk baik-baik. Aku sekarang boleh masuk. Wis diobati selesai. 3 tahun. Hanya gara-gara motor gocek. Padahal wong begini motor gocek. Ayo jujur ya tak? Belum tentu mati bisa langsung masuk surga. Kalau kamu pulang langsung masuk surga, makanya itu Tuhan Yesus berkata, lepaskan semuanya ikut aku. Jadi sikap hati kita itu harus kepada Tuhan. Selalu minta tuntunan Roh Kudus. Baca Alkitab. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku butuh Engkau. Sebab kita tidak pernah tahu berapa lama kita dikasih waktu. Ingat, waktunya sudah sangat singkat. Baca Alkitab, sediakan sikap hati nurut apa yang Tuhan mau. Amin. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus, hamba sudah sampaikan, seperti ayam jagonya ngokok. Karena hamba harus mengingatkan waktunya sudah singkat. Jangan terlambat. Kalau Tuhan bicara, lakukan. Jangan ditimbang-timbang, dipikir-pikir. Lakukan. Sebab apa yang Tuhan mau, kamu nanti akan memetik buahnya. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah ingatkan mereka. Hamba tidak akan bertemu lagi. Besok pagi-pagi jam 5 hambamu sudah terbang lagi ke Solo. Tapi hamba percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Ingatkan kami semua, waktunya sudah sangat singkat. Kita akan bertemu di surga karena anugerah. Terima kasih Tuhan, karuniakan kepada anak-anak kepekaan pengertian, supaya tambah mengerti apa maunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin.